Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas kenapa orang Indonesia, terutama daerah-daerah di Indonesia miskin dan banyak orang tidak mampu, dan bagaimana kisah perjalanan percetakan uang Indonesia saat ini dari tahun 1980 sampai saat ini bekerja. Karena dilihat dan menurut berita Google dan juga detektif-detektif dunia, sirkulasi atau cara canggih Indonesia dalam mengalokasikan dana melalui mesin uang percetakan negara Republik Indonesia itu sangat jadul dan kuno. Caranya caranya mendroping uang atau penyuntikan dananya masih menggunakan teori-teori VOC dan kaum feodal yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman di negara Republik Indonesia, yang mana negara berdiri merdeka bersama-sama diperjuangkan rakyatnya dari tingkat desa sampai kota. Saat ini yang terjadi yaitu perusahaan uang mencetak uang, lalu disuntikkan dana ke bank-bank, dan mereka berharap rakyat mempunyai pinjaman atau kredit kepada bank untuk memulai usaha. Yang demikian itu adalah termasuk ciptaan gaya-gaya kaum feodal dan kaum berduit kelas kaya Eropa dan Asia lainnya. Tapi menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya dalam menggunakan mesin percetakan uang itu bergilir dan bergantian, dapat seminggu sekali diusahakan untuk bergantian dari pemimpin pejabatnya setingkat gubernur atau mabes ataupun markas besar, sehingga seperti 3 angkatan mendapatkan jatah setiap bulannya satu dus, sehingga kemampuan mencetak uang dalam skala besar atau jumlah besar peruri saat ini harusnya rakyat mengusulkan, terus para gubernur menyetujui, dan para gubernur memaksimalkan pendapatannya tingkat provinsi untuk kegunaan membangun provinsinya bersama rakyatnya. Jumlahnya tidak kurang dari 1 mobil box atau lebih bisa setiap tahunnya, dan kepala daerah menanti antrian selanjutnya untuk mempunyai giliran usul mencetakkan uang yang guna memperbaiki ekonomi tingkat tersulit menjadi lebih baik dan menjadi lebih bermutu, maju, modern, dengan tidak lupa mendahulukan proyek-proyek nomor 1 berkualitas berpenghasil
kenyang seperti ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan yang mempunyai nilai gizi lainnya sebelum membangun infrastruktur yang leg dan sebagainya. Setelah mendapatkan kemajuan di bidang teknologi yang lebih maju pada sektor pertanian, peternakan, dan juga gizi lumbung-lumbung ternaknya sudah bagus, maka dapat dimulai dengan infrastrukturnya yang lebih baik. Dan di saat ini rakyat lebih memastikan, menginginkan perubahan pada tingkat perumahan yang lebih baik dan peternakannya daripada infrastruktur jalan raya, gedung tinggi, dan sebagainya, karena dapat menghambat ekonomi kecil untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jika tidak segera dirubah cara-cara mempunyai kesempatan mencetakkan uang pada mesin pabrik uang. Sehingga sebagai Direktur Utama Perum Peruri dimohon untuk hanya sebagai juru kuncinya gedong. Sehingga yang demikian itu proyek yang dikembangkan di pedesaan yang dalam konsep masih dalam berita akan dikembangkan lebih maju sesuai keadaan pendanaan yang cukup, karena dilihat dari mata dunia bahwa petani Indonesia masih mengerjakan lahannya menggunakan uang sendiri dan peralatan tradisional yang jauh lebih menyulitkan karena bergantung musim yang beda, yang saat ini sudah ketinggalan jauh dari negara-negara asing yang menggunakan teknologi mesin canggih untuk menggarap lahan kebun, ladang sawahnya, dan areal pertaniannya, sehingga saat ini perlu dirubah cara penanganan krisis uang di daerah-daerah dengan sistem tersebut di atas agar dilaksanakan. Karena besok suatu saat akan ada audit keuangan di sektor dari konglomerat punya perusahaan sampai konglomerat tingkat food, warung, dan juga restoran, bahwa mempunyai usaha itu bagi-bagi rezeki, tidak diembat sendiri. 10 mungkin dimulai pendapatan paling banyak uang cash pada tubuh konglomerat itu 1 triliun. Untuk 1 triliun ke atas adalah milik rakyat dan dapat dipakai dan digunakan untuk kebutuhan proyek rakyat yang sistem estate, food estate, dan ternak estate. Sekian dan terima kasih berita dari saya yang menampilkan gambar daun saja dengan bermiliar pohon. Sehingga penghijauan saat ini akan diterapkan adalah menanam pisang dan talas. Sekian dan terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda merasa mendapatkan berita baru, pencerahan baru, sehingga merubah cara pandang Anda tentang definisi
uang di negara Indonesia dan cara mengalirkan dana ke daerah-daerah. Karena tanpa orang miskin, pemerintahan tidak akan bekerja. Mereka yang bekerja sebagai pejabat harus karena adanya banyak orang miskin. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu dan diperlancar rezekinya dan juga dimudahkan untuk tidak ditangkap KPK dan aman dari penagihan utang luar negeri. Sekian dan terima kasih.